Oke, adik-adik sekalian, kita bahas persiapan PKPM 13 ya. Nah, yuk, bismillah. Semangat semua ya. Ini ada 3 bentuk, 3 bilangan. 1, 2, 3 barisan aritmetika. Ya. Kalau barisan aritmetika itu suku yang ketiga dikurang suku kedua dengan suku kedua kurang suku ke 1 itu sama, oke? Alias beda ya ini kan, namanya beda ya. Nah, nilainya sama, istilahnya B, singkatan dari beda. Oke, berarti kalau kita praktekin, kita terapin ke sini. Yuk nih, ini kurang ini coba. B kuadrat dikurang AC, oke? Dikurang A kuadrat dikurang BC. Yang hitungnya bisa lebih cepat, dipersilakan ya. Ini kakak perlambat supaya paham, tapi prakteknya kalau lagi di SNBT, mohon speednya lebih cepat ya. C kuadrat dikurang AB, ini adalah U3 ya, dikurang U2-nya, dikurang B kuadrat dikurang AC. Dapat semua? Berarti kalau kakak B kuadrat dikurang AC-nya ini, kakak pindah ke kiri. Jadi 2 buah dong ya. Nah, ini atau ini pindah ke sana nih. U3 kurang U2 sama dengan U2 kurang 1. Jadi 2U2 sama dengan U1 tambah U3 gitu ya. Alias tengah kali 2. Bisa semua. Jadi 2B kuadrat dikurang 2AC sama dengan kiri tambah kanan. Ya, kirinya ini, kanannya ini. Ditambahin tuh jadi apa? A kuadrat dikurang BC ditambah C kuadrat dikurang AB. Oke? Oke, terus gimana nih? Coba. Oh, ini B kuadrat 2 buah. Kemudian 2AC. Ini A kuadrat, ini C kuadrat. Ada yang bisa ngelihat? Di sini kalau A sama C, ini min 2AC kalau kakak pindah ke kanan, menarik gak nih? Ini min 2AC pindah ke kanan. Jadi A kuadrat plus 2AC tambah C kuadrat. Oke? Berarti ini, nah tuh, ini tuh, tapi ini dari sini. Nah, berarti ini sama ini ke kiri ya. Jadi 2B kuadrat, oke, ditambah BC, ya kan? Ini min BC, ditambah AB. Apa bagusnya yang kanan ini? Ini adalah A tambah C kurung kuadrat, ya kan? Aljabar biasa. Ini kan B-nya bisa kakak keluarin, ya. Jadi B kurung 2B kuadrat, 2B, ya, 2B atau B tambah B, tambah C, tambah A. Oke? B tambah C tambah A udah ada nih 12. Berarti B dikali B tambah 12 sama dengan, tentu A tambah C adalah 12 kurang B. Enak ya, hurufnya tinggal 1. Nanti kalau B dapat, A tambah C ini gampang. A tambah C itu adalah 12 kurang B. Ya. Jadi ini ruas kanannya. Ini 12 kurang B kurung kuadrat loh ya. Kan A tambah C itu 12 kurang. Ya, sedikit lagi ayo, sedikit lagi. B kuadrat ditambah 12B sama dengan, setuju semua? Berapa nih? 144 atau 12 kuadrat dikurang 24B ditambah B kuadrat. B kuadrat kurang B kuadrat habis. 24 ke sana jadi 36B sama dengan 144. Kalau dibagi 12, 3B sama dengan 12. Dibagi 3 lagi, B-nya 4. Oke? Kalau B-nya 4, A tambah C tentu 12 dikurang 4 ya. Jadi 8.
Jawabannya yang D. Mudah ya? Iya. Yuk kita ke nomor 2. Nah, nomor 2, rata-rata ujian Aisyah sebelum ujian terakhir ya 89. Pada ujian terakhir Aisyah memperoleh nilai 97. Katakan Aisyah itu N kali ya. N kali ikut ujian. Berarti setelah lengkap semua pada ujian berarti gini nih. Misalnya N kali itu A tambah B tambah C tambah D dan seterusnya. Ini ujian, nilai-nilai ujian nih ya. Ditambah 97. Nah, kan pada ujian Aisyah berarti 97. Rata-rata menjadi 90. Berarti ini nilainya 90N bukan jumlah datanya. Bisa dipahami semua? Bisa. Ini setelah full ujiannya. Bagaimana kalau ketika ujiannya masih sebelumnya ini masih 89N, bukan 89N, 89N kurang 1. Ayo kenapa? Yang ini adalah A tambah B tambah C tambah D tambah titik-titik sampai sini doang. Yang 97 nggak pakai. Kenapa N-1? Ya belum N kali ya. Masih N-1 kali. Oke, ini kalau kita kurang, ini kan habis semua tentu ya. Ini tahu kan A, B, C, D dan seterusnya nih nilai-nilai ulangan Aisyah sebelum yang terakhir sampai sini. Kita nggak tahu sampai huruf apa karena kita belum tahu N-nya berapa kali ya. Berarti tinggal 97 doang. Ini 90N dikurang 89N. Dikurang 89. Jadi ditambah ya. Ditambah 89. Ini kan kalau kurungnya dibongkar jadi min 89. Tapi dikurang jadi tambah 89. Oke. Berarti 1N sama dengan 97 kurang 89. N-nya 8. Berarti 1 benar. Ya, berarti ini sampai apa nih? A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti sampai H nih. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Sampai 8 ya. Sorry. A, B, C, D, E, F, G aja ya. 8 ini termasuk yang 97, sorry ya. A, B, C, D, E, F, G nggak pakai H ya. Berarti titik-titik ini masih ada 3 ulangan lagi. Oke? Oke. Berarti ini semua nih ada 8 kali. Jika nilai tertinggi adalah 100 ya. Maka selain 3 ujian pertama, jadi selain ABC, oh ya di sini ada nih. Rata-rata 3 nilai ujian pertamanya 80. Jadi tahu nggak nih 80 maksudnya apa? A tambah B tambah C 240 ya. Berarti ini nih yang ini nih ini 240 nih jumlahnya nih. Berarti 3 lagi ya. D kan semua ada 8 termasuk yang 97. Berarti A, B, C, D, E, F, G ya. Masih ada 4 lagi yang belum tahu ya. Nilai tertinggi 100, maka selain 3 ujian pertama yang di ijo-ijoin ini ya. Dan ujian terakhir yang 97 ini ya, berarti dari D sampai akhir ini ya. Katanya nggak akan pernah 82. Ayo. Tentu bisa dong semua. Kan sisanya lagi apa? D tambah E tambah F tambah G ya. Ini jadi berapa? Bayangin ini 240, oke? 240 yang hijau. Ini 97 ya. 240 tambah 97 dioret-oretan aja. 240 tambah 97 337, oke? 337 tuh yang hijau-hijau ditambah 97. Padahal 90 kali 8 berapa nih? 720. Ya kan? Ini 720 kan? Coba 720 dikurang berapa nih? 337 ya? 7.
Ya, 3, 3, 7. 3, ini 11, 8, 90, 11. Ini 6 kurang 3, 3. Jadi 383 ya. Kakak hapus lagi ya, biar bersih. 383, ingat 383. Ini 383. Jadi ini 383 untuk berapa kali? 1, 2, 3, 4 sampai G. Apakah dua ini benar? D, E, F, G 383. Ya, jika nilai tinggi 100, nggak akan pernah D, E, F, G ini di bawah 82. Setuju? Setuju. Cara ngecek kepastiannya gimana? Andai 3 di antara mereka udah 100, 100, 100, pasti G akan serendah-rendahnya. Jadi kalau D, E, F ini udah paling mentok, 100, 100, 100 kan 300 tuh. Supaya jadi 83, G-nya 83. Jadi, apalagi kalau dia nggak nyampe 100, pasti dia di atas 83. Oke? Berarti benar, dia nggak pernah mendapatkan 83. Bisa logikanya? Bisa. Ada 4 bilangan, jumlahnya 383. Maksimal bilangan tersebut masing-masing 100. Ya berarti untuk ngecek mungkinkah 82 atau tidak, 3 di antara 4 bilangan itu kita setting semaksimal mungkin. Oke, ngerti ya? Rata-rata ujian selain 3 ujian pertama. Berarti D, E, F, G tambah 97. Ya, 383 tambah 97 itu tadi. Hitung lagi ulang apa-apa. 99, 18, 480. Untuk 5 ya. Untuk 5 kali. Ya kan? 5 kali dari D, E, F, G sama 97. 480 bagi 5, 96. Oh, benar juga. Ya. Jadi 1, 2, 3 benar. Jika nilai di bawah 70 mengikuti remedial. Aisyah tidak pernah ikut remedial. Jadi Aisyah nggak pernah di bawah 70. Ayo, benar apa salah? Ingat kalimat 4 ini nggak bilang ujian yang keberapa ya. Oke, mulai dari D sampai 97 pasti di atas 82 semua ya. 83 itu udah paling minimal. Ya, kalau D, E, F, G sama 97. Tapi A, B, C jumlahnya cuma 240. Ya. A, B, C jumlahnya 240. Apakah memungkinkan salah satu dari 3 ini di bawah 70? Mungkin banget ya. Kalau A sama B-nya tepat 100, C-nya cuma 40. Oke? Nah, itu pun kalau tepat 100, gimana kalau dia di bawah itu ya? Ya naik dikit tapi bisa aja masih di bawah 70. Oke? Berarti masih memungkinkan. Ya. Aisyah ikut remed dengan mengacu 3 nilai pertama. Berarti kalau Aisyah tidak pernah, statusnya salah. Ya. Hati-hati bahasanya ya. Diklaimnya tidak pernah, padahal mungkin pernah. Berarti statusnya salah. Ini model pilihan ganda yang biasa ya. Jadi yang benar 1, 2, 3 itu adalah A. Oke? Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 tentang apa? Persamaan garis. Singgung, persamaan garis singgung. Misalkan grafik fx di titik 1,3, berarti f1 sama dengan 3 nih, ingat ya. Mempunyai turunan ini, berarti fungsi aslinya adalah kalau disuruh, dan disuruh kok tuh ya. Integral dari aksen. Oke. Integral udah tahu semua ya. 3x kuadrat, integralnya x pangkat 3, min 10 jadi min 10x, tapi tambah C ya. Bisa tahu C-nya dengan masukin F1 sama dengan 3. F1 sama dengan 3 berarti 1 kurang 10 tambah C sama dengan 3. Min 9. 1 kurang 10 kan min 9. Min 9 supaya jadi 3 kun nambahnya 12.
Berarti fx aslinya x pangkat 3 benar. Min 10x benar. Tambah 12 benar. 2 benar. Oke. Terus garis singgung gradiennya gimana? Turunin yang udah ada ini. Dimasukin absis titik singgung. Berarti gradien garis singgungnya adalah 3x kuadrat kurang 10 dengan x-nya bernilai 1. Berarti 3 kali 1 kuadrat kurang 10. Berarti min 7. Oke? Sekalian PGS-nya deh, karena nih di pernyataan 4 ada PGS. Persamaan garis singgungnya, Y dikurang Y singgung 3, sama dengan gradien min 7, X dikurang X singgung. Oke? Jadi Y min 3 sama dengan min 7X tambah 7. Berarti 7X tambah Y sama dengan 10, 4 benar. Oke? 1 juga benar. Karena 1 itu adalah sejajar dengan garis singgung. Garis singgungnya depannya 7X tambah Y. Ini 7X tambah Y juga sejajar. Ya. Gradiennya sama-sama min 7. Tinggal 4. Ya. Tinggal 3. Ya. Luas daerah yang dibatasi persamaan garis singgung di titik A. Berarti garis yang ada di pernyataan 4 nih. Sumbu X dan sumbu Y sekitar. Ya. Artinya nggak persis amat, yang penting dekat ini ya, gitu ya. Jadi coba ini kalau digambar. 10 bagi 1, 10 titik potong sumbu Y 0,10. 10 bagi 7, 10 per 7. 10 per 7,0. Nah, luas dengan sumbu X dan sumbu Y ini. Berarti setengah kali alasnya 10 per 7, karena membentuk siku-siku, kali tingginya 10. 100 dibagi 14 atau 50 dibagi 7. Kan 49 dibagi 7, 7. Lebihnya sedikit ya, 1/7. Berarti kalau pakai kata sekitar, masih dapat 7 1/7 jadi 7. Ya. Jadi 3 juga benar. Ya. Sehingga nomor 3 jawabannya yang E. Oke, semua bisa ikutin ya. Nomor berikutnya. 4. Soal limit ya. Ini sih limit bentuk akar kurang akar udah sering ya. Yang pakai rumus B dikurang Q dibagi 2 akar A. Kalau bentuknya sudah standar ya. Ini 9 sama 36. Bisa kita keluarin. 9-nya jadi keluar 9 dari akar itu 3 ya. 3 akar X kuadrat tambah 4X. Jadi gitu ya. Dikurang. Ini 488 bisa keluar 4 dari akar jadi 2. Ya. X kuadrat tambah 2X kurang 2. Oke. Dikurang akar X kuadrat min 2X tambah 3. Oke. Nah, terus biar bisa pakai kayak gini, gimana? Ini kan 3, ini 2. Ya. Gimana kakak usul si 3-nya ini kita belah jadi 2 tambah 1. Maksudnya 2 nemenin ini, 1 nemenin ini. Jadi limit X menuju tak hingga, ya, 2 kali akar ini nih, X kuadrat tambah 4X, dikurang, nih 2-nya kan udah duluan di luar, kurung, akar X kuadrat tambah 2X kurang 2. Gitu. Padahal akar yang paling kiri kan 3 buah kan, baru disebutin 2 buah, berarti masih ada 1 buah lagi. Oke? X kuadrat tambah 4X. Oke? Jadi X kuadrat tambah 4X, di sini 2 buah, di sini 1 buah. Dikurang ini kan lo belum ditulis ini. Dikurang akar X kuadrat min 2X tambah 3. Nah, ini masing-masing bisa pakai rumus
B dikurang Q dibagi 2 akar A ya. Jadi 4 dikurang 2 dibagi 2 akar 1. Tapi jangan lupa dikali 2 emang dari sini. Ditambah, ini B-nya 4 dikurang min 2 dibagi 2 akar 1. 4 kurang 2, 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. Oke. Yang ini 4 tambah 2, 6. 6 bagi 2, 3. 2 tambah 3 sampai sekarang masih 5. Jadi jawabannya yang E. Mudah? Mudah. Yuk kita ke nomor 5. Wis, ada bola menggelinding. Berjari-jari R menggelinding dari tembok A ke tembok B. Ternyata bola menggelinding sebanyak 10 putaran. Kalau bolanya menggelinding 10 putaran, jarak tempuh itu banyaknya putaran dikali keliling. Udah biasa kan itu ya? Udah familiar ya? Berarti jarak tempuh, yang dimaksud jarak tempuh itu dari pusat pertama sampai pusat terakhir ini, dari sini sampai sini ya. Bukan dari tembok ke tembok ya, dari singgung ini ke singgung ini. Nah, ini jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya adalah 10 kali keliling. 10 kali keliling berarti 10 kali pi D. Nah, D-nya ada nggak? Oh, jari-jari R. Berarti 10 kali pi kali 2R. Jadi sama dengan 20 pi R. Oke? Sedangkan X adalah apa kata soal? Jarak antar tembok adalah X. Berarti jarak antar tembok ini X. Ini X. Ini dari sini X. Pertanyaannya X dikurang 2R. Padahal X itu sendiri adalah apa? Oh, X dikurang 2R. Ini kan ini. Nggak perlu lama. Ini kan R. Ini kan R. Setuju? Berarti X itu adalah, kalau ditambah 2R, ya, itu adalah 20 pi R. Setuju? X itu kalau dikurang. Nah, 2R. Ya. Kakak ulangi. Nah, nih, 20 pi R. 20 pi R kan jarak dari sini ke sini. Kalau diterusin R lagi ke kanan, R lagi ke kiri, berarti ditambah 2R, itu ngepas X yang jarak antar tembok. Ya. Berarti kalau nanyanya X dikurang 2R, ya intinya X dikurang 2R, jawabannya adalah 20, bukan 2 ya nih ya, 20 pi R. Jadi jawabannya yang A. Mudah? Mudah. Yuk kita ke nomor 6. Wah, fungsi ya. Ada fungsi yang sifatnya seperti ini. Berapa jawaban bilang, ada berapa buah ya jawaban bilangan real yang bukan 0 yang memenuhi fx sama dengan f min x. Gimana coba? Sekarang ini pengertian fungsi, ngerti kan ya? Kalau yang kakak merah-merahin ini huruf X ada 3 buah kan dalam satu kalimat. Yang merah-merah ini kalau diganti dengan selain X, misalnya A, misalnya B, misalnya angka, atau misalnya X juga tapi bentuk lain, misalnya seper X tambah 2, mereka bertiga harus serempak. Oke? Berarti ada yang punya usul, merah-merah ini kita ganti apa? Kakak usul kita ganti seper X. Berarti F dimasukin seper X, maksudnya merah ini diganti seper X, ditambah 2F kali sepernya seper X, oke? Nah, sepernya seper X sama dengan 3 kalinya seper X, oke? Ini sepernya seper X itu berarti Fx dong. Berarti kalau tulisannya kakak balik urutan 2 kali Fx, maksudnya ini nulisnya ke sini,
Oke, ditambah F seper X. Oke, ditambah F seper X. Ini maksudnya ini nulisnya ke sana. Sama dengan 3 per X. Oke. Padahal kalau merah-merahnya, jadi ini kalimat satu. Kalimat kedua, kalau merah-merahnya tetap diisi huruf X asli. Ya berarti sama ini, Fx ditambah 2F seper X sama dengan 3X. Oke? Ada yang punya ide? Kita eliminasi aja. Persamaan 1 sama persamaan 2. Ya. Tapi sebelum dieliminasi, supaya ada yang hilang, kakak usul. Gimana kalau kalimat 1 kita kali 2? Ini jadi 4. Fx. Di sini 2F seper X. Di sini jadi 6. Ya, maksudnya dikali 2. Ya. Dikali 2 di 6 per X. Oke? Terus kita kurang. Ya. Ini dikali 2 tadi biar yang suku ini habis. Sehingga 4 buah Fx dikurang 1 buah Fx sama dengan 3 buah Fx. Oke? Nah, yang ini 6 per X dikurang 3X. Oke? Nah, udah, berarti Fx-nya itu sudah jelas ini dia. Fx-nya adalah dibagi 3 jadi 2. 2 per X dikurang X. Dapat Fx-nya. Ya, ini dari mana? Ini kan kali 3. Berarti pindah ke kanan bagi 3 kan? Bagi 3 ini jadi 2, bagi 3 ini jadi 1. Kalau udah ketemu, baru supaya terjadi ini, ada berapa buah X? Ya kita kerjain. Fx kan 2 per X dikurang X. F min X, min 2 per X dikurang min X. Itu kan huruf X-nya diganti min X. Berarti kalau kita pindahin kemana? Ke kiri lah gitu misalnya. Ya. Jadi 4 per X, ini tambah X dikurang 2X sama dengan 0. Kira-kira huruf X yang memenuhi ada berapa? Pakai fill aja bisa nggak? Kalau yang udah sering ngerjain soal. Atau nggak usah pindah gitu. Jadi yang satu ke kiri, yang satu tetap di kanan. Boleh, yang tadi juga boleh ya. Jadi, nah kakak tanya, ini anak SMA bilang boleh dikali silang nggak atau kiri kanan dikali X? Di soal ini boleh, karena X-nya bukan 0. Jadi kalau X-nya bukan 0, ini boleh kiri kanan dikali X. Sehingga jadi apa? 4 per 2 sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya ada 2 buah. Ya. Min akar 2 atau akar 2. Jadi jawabannya 2 buah yang C. Oke? Bisa semua? Bisa ya. Nomor 7 yuk. Yuk. Nomor 7. Wow, mantap ya. Ada gambar segitiga, baca baik-baik captionnya. Sama sisi. Sama sisi berarti semua sisinya sama, semua sudutnya sama. Jadi semua sudutnya sama 60 derajat dong ya. Terletak di dalam segitiga. Jadi DEF terletak di dalam segitiga ABC. DE ini penting. DE tegak lurus BC. Berarti ini ketegak lurusan ini diketahui. Manakah yang benar antara perbandingan luas? Perbandingan luas ini kalau yang udah tahu cepatnya tinggal perbandingan sisi dikuadratin. Jadi lihat aja perbandingan sisinya berapa gitu ya. Kalau berapa banding berapa maksudnya ya. Oke. Nanti kita kuadratin. Gimana caranya? Gini aja. Kan ini 60 derajat. 60 derajat itu cantiknya di sin atau cos. Di cos ya atau samping per miring ya. Berarti kalau di sini A, ini maksudnya segini A. Segini 2A bukan? Setuju? Berarti ini adalah A akar 3. Oke? Berarti ini A akar 3 juga. Ini A akar 3 juga dong. Kenapa?
Karena kan segitiga sama sisi juga katanya. Dua-duanya segitiga sama sisi ya. Kalau ini 60, ini siku-siku, ini 60, ini kan 30. Ini 30 kan, ini 60, berarti ini 90, berarti ini 90 juga. Berarti segitiga yang putih ini pun kongruen nih A juga. Berarti sisi banding sisi itu adalah A akar 3 banding 2. Ya kan? Jadi akar 3 banding 2. Sisi kecil banding sisi besar. Ya. Akar 3 banding 2. Berarti kalau perbandingan luas, sisi kecil kuadratin, sisi besar kuadratin. Ya, jadi luas kecil banding luas besar adalah 3 banding 4. Ini kan kecil banding besar. Berarti ini 3 banding 4 atau 0,75. Ini 1 banding 2 atau 0,5. Tentu lebih besar yang mana? Ini P0,75 ya. Kecil banding besar. Perbandingan antara luas DEF dengan coba ini A akar 3. Ini ini bukan 2 ya. Ini 3 ya. 3A ini. Ya, 2A kan segini doang ya. Ini 3A. Maaf, kakak ada yang salah. Ini harusnya 3. Ya, oke. Berarti ini 3 banding 9. Atau 1/3 ya. Kalau 1/3 ini 0 atau ini 1/3, ini 1/2 ya. Udah jelas lebih besar yang 1/2 ya. Ini 0, ini 1/3, ini 1/2. Lebih besar yang I ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, semua? Oke, agak teliti ya. Kakak tadi melihat sisi yang 2A ini kakak sangkain yang besar. Padahal harusnya kan 3A ya. Oh, hati-hati ya. Oke, nomor 8. Nah, itu. Pada gambar AB dan CD adalah garis tengah lingkaran. Mana AB sama CD? Oh ya, garis tengah nama lainnya diameter dengan pusat O. Terus ada tegak lurus nih tandanya dari gambar. Berarti 2 diameter yang saling tegak lurus. Tali busur DF memotong AB di E, oke. DE 6 udah ditulis, EF 2 udah ditulis. Oh, semua yang ada di caption udah digambar, enak nggak bolak-balik lihat captionnya. Pertanyaannya luas lingkaran. Walaupun pertanyaan luas lingkaran, fokus kita adalah mencari jari-jari ya. Karena tinggal PR kuadrat aja nanti ya. Berarti apa nih fokus kita? Mikir awalnya gambar lingkaran, ada sudut-sudut, ada ketegak lurusan. Masa iya sifat-sifat lingkaran nggak dipakai gitu kan? Luas sifat-sifat lingkaran yang kalau kurtilas di kelas di SMP, kalau kurikulum merdeka di SMP dan diulang di kelas 11 ya. Ini kalau ada diameter dibuat segitiga, wajib segitiganya segitiga siku diulang lagi, coba pelajarannya dibuka-buka ya. Jadi segitiga dalam lingkaran yang salah satu sisinya adalah diameter, pasti segitiganya siku-siku dengan diameternya itu sebagai sisi miring ya. Berarti ini ada segitiga siku-siku yang sisi miringnya 2R. Kemudian sisi sampingnya 8 dengan pembagian 6/2 ya. Berarti kakak punya 2 segitiga yang sebangun nggak? Kakak punya segitiga lagi nih. Jadi segitiga ini
Ini terus ini. Nah, gambarnya sampai 2 kali. Nah, yang ini kakak hijauin. Sapi jangan. Nah, gitu. Lihat segitiga yang hijau ini. Segitiga yang hijau ini kalau kakak gambar di sini nggak tahu, di sini 6, di sini R. Setuju? Kalau pengen tahu namanya, di sini yang O, sorry, ini O, ini E, ini D. Bisa? 6 tuh, 6. Sedangkan kalau segitiga yang besar, jadi 6 ini sebagai miring ya di segitiga hijau. Kalau di segitiga besar, 6 sama 8 ini sebagai samping. Ini sudut yang sama kan? Sudut yang sama. Ini sebagai sampingnya 8. Miringnya 2R. Bisa lihat? Kalau segitiga besar, sampingnya 8, miringnya 2R. Kalau segitiga kecil, sampingnya R, segitiga kecil yang hijau, miringnya 6. Oke? Dengan kesebangunan, ya, samping per miring sama dengan samping per miring gitu ya. Berarti 6 per R untuk samping per miring kecil, 8 per 2R untuk samping per miring. Oh, sorry. Samping per miringnya 8 per 2R. Ini R per 6 harusnya ya. Yang kecil samping per miringnya R per 6. Yang besar 8 per 2R. Gitu ya. Berarti 2R kuadrat sama dengan 48. Oke? R kuadratnya sama dengan 24. R-nya nggak usah dicari, yang ditanyakan luas. Luas kan pi R kuadrat, berarti 24 pi. Jawabannya yang C. Mudah? Mudah. Lanjut? Lanjut. Semangat semua. Semangat. IDARH, wah namanya nggak abjad ya, nggak apa-apa lah ya. Mengikuti Olimpiade Sains bla bla bla, terdapat 100 pilihan ganda dengan ketentuan skor sama dengan banyaknya benar, misalnya banyaknya benar B buah dikali 5. Banyaknya salah misalnya S buah, S kayak angka 5, nggak apa-apa ya. Dikurang 2S, ini huruf S ya, bukan angka 5 ya. Dikurang 2S. Kosong? Kosong belum ditulis. Oh, berarti masih dirahasiakan nih. Kalau nggak diisi, itu katakan skornya K. Entah K-nya minus, entah K-nya plus, nggak tahu. Jadi, dikurang banyaknya kosong dikali X gitu ya. Jadi, X itu, jadi ini harus 2 huruf ya. Jadi, XK gitu ya. XK itu maksudnya banyaknya kosong, K buah gitu. Banyaknya kosong, K buah. Jadi, X itu adalah poinnya kayak 5, kayak min 2 ya. Jadi banyaknya kosong diapain ya. Nanti kalau X-nya negatif, berarti kosong itu dapat punishment ya. Kalau X-nya positif, mungkin dapat reward tapi nggak segede benar gitu ya. Oke, di sini ada yang kita baca deh. Ada yang lengkap nggak datanya? Rizky 60 benar, 15 salah, sisanya tidak jawab. Tapi nggak disebut skornya. Berarti belum tahu ya. Haris tergantung Rizky, belum tahu. Intan 75 benar, sisanya tidak dijawab. Berarti info terlengkap adalah Intan. Ya, info terlengkap adalah Intan. Kenapa? Intan benarnya itu 75. Berarti skor Intan adalah 5 kali 75. Sisanya tidak dijawab. Berarti nggak pernah kosong. Dikurang 2 dikali 0. Jadi nggak pernah salah. Nggak pernah salah, tapi sisanya nggak dijawab. Berarti ditambah, nah sisanya nih K-nya kan 75, soal ada 100. Sisanya 25, berarti X dikali 25.
25 ini banyaknya kosong. X itu skor untuk kosong. Intan mendapat 350. Oke? 5 kali 75 berapa? 375 ya. 375 dikurang 0 ditambah berapa kali 25 supaya 350. Ayo. 375 supaya 350 itu kan kurang 25 ya. Berarti X-nya min 1. Udah, berarti udah ketahuan sekarang. Rumus skornya 5 kali benar dikurang 2 kali salah dikurang 1 kali nggak diisi. Oke? Nah, sekarang Desta. Desta berarti menjawab 15 soal. Berarti 15 dikali 5. 10 soal tidak dijawab. Berarti ditambah min 1 kali 10. Setuju? Berarti ini baru 25 dong. Waduh, Desta kecil nih nilainya nih. Ya. 15 soal salah. Oh, salah. Sorry. Kakak salah baca. Bukan 15 soal benar. Begitu benarnya dicari dulu deh. 15 sama 10 kan baru 25. Berarti benar 75 ya. Berarti 5 kali 75. Benarnya 75, dapat skor 5 masing-masing. Salahnya 15. Salah itu dikurang 2, berarti dikurang 2 kali salah. Dikurang 2 kali 15. Dikurang 1 kali, nggak diisi 10. Gitu. Berarti 375 dikurang 30, dikurang 10 lagi. Berarti 375 dikurang 40, 335. Ya. Jawabannya yang B. 335. Oke, udah kejawab yang B. Nomor berikutnya, suruh urutan. Wah, ini soal kalau pakai teks, kalau misalnya ini ada 9 sama 10. Waktu ngerjain nomor 9, setelah selesai dapat jawabannya. Jangan dilupain dulu, jangan dihilangin dulu oret-oretannya. Ya. Kemungkinan besar masih kepake kalau dalam satu teks. Berarti ini yang bisa ketahuan siapa nih ditulis di sini. Kita tulis. Coba. Udah 2 orang kalau nggak saya yang tahu. Ini tadi siapa? Desta. Desta 335. 335. Biar gede sekalian. Terus tadi ada satu nih 350. Ini 350 Intan, Desta 335. 350, 335. Berarti Intan lebih besar dari Desta. Berarti harus nyebutnya Intan duluan ya, dari yang tertinggi. Berarti harus Intan Desta, Intan Desta. Desta Intan salah. Ya, dari tertinggi berarti harus sebutin Intan dulu. Desta Intan salah. Desta Intan salah. Harus Intan Desta. Oke? Dan belum tuh berturut-turut, yang lain kan belum ya. Ini sekarang. Perbandingan nilai Abdul dan Haris 15, 14. Berarti harus Abdul dulu, baru Haris. Ya. Abdul Haris. Abdul Haris. Berarti masih benar A sama B. Bersaing ya. Nah sekarang ini. Haris dan Rizky harus lebih besar Haris. Jadi harus dari besar ke kecil. Berarti harus Rizky dulu, baru Haris memperoleh 120% dari Rizky. Haris dulu baru Rizky. Ya. Haris dulu baru Rizky. Haris gedean ya. Haris, Rizky. Rizky, Haris. Ini salah. Ya. Berarti jawabannya yang A. Berarti nggak perlu tahu nilainya masing-masing ya. Kecuali yang ini, yang Intan sama Desta nggak ada hubungan persentase, perbandingan. Mau nggak mau dicari nilainya ya. Bahkan Intan nggak perlu cari, udah ada. Desta saja. Oke. Bisa semua.
Bisa. Oke, sekarang kita ke nomor 11. Pengibaran bendera dilakukan oleh 3 orang paskibra. Setelah pengibaran dilaksanakan, para paskibra mundur untuk memberi hormat. Peserta upacara berada di belakang paskibra juga memberi hormat. Dan melihat ke bendera dengan arah sudut elevasi 30 derajat. Oke, tinggi tiang bendera iya. Tinggi paskib 150, lebih pendek. Coba 150 ya, oke. Yang mana 10 cm lebih pendek dari peserta. Jadi paskibnya lebih pendek ya. 10 cm. Terus apa lagi tadi? Paskibra juga memberi hormat karena tinggi tiang dari. Peserta upacara berada di belakang paskib ya. Normal ya. Paskibnya di depan dong pada tiang. Ada helikopter. Pendek amat helikopter, pada terbang semua tuh. Helikopter yang memproses berlangsungnya. Jarak peserta dengan tiang bendera sekitar, ini juga akar 3 yang sebagian siswa udah tahu karena sering ya. Tapi ya memang harusnya diberikan ya. Ini sekitar 1,732 kalau diambil 3 angka belakang koma ya. Masih ada berikutnya tapi hampir tidak ini ya. Karena bilangan irasional koma-komaannya random ke belakang ya. Jadi ini kalau diambil 3 angka belakang koma. Oke. Kita lihat gambarnya. Kalau gitu mirip kayak gini ya. Kayak gini. Jadi ini peserta nih ceritanya. Ini peserta. Paskibnya berarti di depannya ya. Paskibnya di depannya dan lebih pendek. Dia hormat juga. Ini 30 derajat, ceritanya kan pakai punyanya si peserta ya. Kemudian apa lagi? Tinggi paskib 150. Berarti helikopter tadi dulu nggak ditanya di sini ya. Jarak peserta dengan tiang bendera, ya pokoknya yang ditanya ini nih, garis lurus ini. Peserta ini ya. Peserta ini paskib. Yang ditanya X. Ini miring nggak tahu, nggak bakal. Yang tahu tiang bendera. Tiang bendera 13,5. Oh, ini peserta 1,5. Peserta 1,5 kan? Tinggi paskib 1,5. Peserta 1,6. Jaraknya 10 cm ya, 0,1. Berarti ini tinggal segini, ini tinggal berapa? 13,5 dikurang 1,6. Oh, kalau dianggap 1,5 aja 12 lah ya. Berarti 11,9 ya. 11,9. Karena nanyanya sekitar 11,9, kakak anggap 12 dulu ya. Berarti ini sudut 30 derajat ya. Sudut segitiga siku-siku 30 derajat. Sudah ada kepastian samping banding miringnya ya. Depan banding sampingnya A sama 2A. Oke. Yang ini A akar 3. Berarti X-nya ini adalah ya yang suka trigonometri pakai tangan ya. Pakai tangan. Jadi kalau dibuletin 12 karena nanya sekitar, dibagi X sama dengan tangan 30. Tangan 30 itu seperakar 3 atau sepertiga akar 3. Jadi X-nya sekitar ya, ini sekitar. 12 dikali 1,7 dan seterusnya. Ini karena sekitar juga kita nggak usah pakai semua. 1,75 ya kira-kira ya. Atau ya 1,7. 1,732 dan seterusnya. Hitung deh manual ya. Kalau kakak kalau nanya sekitar sih hitungnya kasar dulu ya. Karena ini kan bulat semua. Jadi 12
Ini 1/3/4, jadi 12 ditambah setengahnya 12 ditambah seperempatnya 12 gitu. Jadi sekitar 21 gitu ya. Sekitar 21, nggak persis ya. Yang jelas 21 ini udah kebanyakan, jadi mepet 21 dari bawah karena 12 ini pembulatan ke atas ya. Jadi jawabannya yang B. Atau nggak usah ragu-ragu, dikali biasa 1,73 dikali 12 atau 11,9, cari yang terdekat ya dari sini. Oke? Oke, yuk kita ke nomor berikutnya. Nomor 12. Sudut depresi yang dibentuk jika melihat bendera dari ketinggian helikopter. Kalau dari cerita tadi, ini tiang. Seingat kakak ya, ini tiang. Nih, di sini harus bacain dulu nih, helikopter merekam proses berlangsungnya upacara. Jarak helikopter dengan peserta adalah 7. Jarak helikopter dengan peserta. Jadi kalau ini peserta, berarti nggak ngomong paskib lagi ya. Tadi ini jawabannya adalah 21 ya, walaupun sekitar ya. Ini 21. Ini 30 derajat. Karena ceritanya nggak jelas antar dua kemungkinan ya. Helikopternya bisa di depan peserta, bisa di belakang peserta ya. Ini kakak gedein dulu deh. Perhatian, gambar orang ini peserta, 30 derajat dari soal, 21 dari jawaban sebelumnya. Terus ada info di sini tentang helikopter dulu ya. Ketinggiannya 27,5, berarti harus nyontek sini lagi. Ini tadi nih. Ini 13,5 bendera ini semua. 13,5 bendera semua. Di sini juga ada 13,5. Ini 27,5. Masih ada selisih berapa? 14 ya. Masih ada selisih 14. Jadi 14 dari bendera ya. Dari bendera masih ada 14. Tapi ada dua kemungkinan helikopternya. Bisa di sini, bisa di sini. Nah, kalau gitu kita lihat yang ada di PG aja, coba. Katanya, ini jaraknya, ini lebihnya 14 ya. Nanti lebih 14 itu dari sini sini nih, dari sini sini 14. Karena ini 13,5 kata soal. Helikopternya 27,5. Pertanyaannya sudut depresi ya. Jadi dari helikopter ngelihat ujung tiang bendera ya. Melihat bendera. Jadi ini orang di helikopter melihat bendera. Sudut depresi itu terhadap arah mendatar dari atas ini. Nah, ini yang ditanya. Oke. Nah, ini dua kemungkinan ini jaraknya 7. Jadi 7, 7. Ini bukan dua helikopter, tapi satu helikopter dengan dua kemungkinan. Nah, sekarang sudutnya pakai derajat itu, bukan pakai trigono, bukan sin, kostan gitu ya. Berarti sudut alfa ini harus sudut yang mudah ditrigonoin ya, yang karena pilihan ganda dalam derajat. Andai kemungkinan yang dekat ini, yang dekat dulu. Ini jaraknya 7, ini 21, berarti masih ada 14. Ya kan? Kan dari sini 21. Jadi segitiga yang kakak tebelin ini akan jadi segitiga yang ini 14, ini 14 juga. Ini 14 ini. Yang ditanya sudut ini. Ya berarti ini siku-siku sama kaki alias 45 derajat. Dan ada di PG-nya, jawaban C. Namun kalau kita pakai yang ini, nanti sudut depresinya gambarnya gini. Ini jadi 21 tambah 7, ini 28. Ya, segini ini 28. Segininya 7. Berarti sudut depresinya ini.
Sudut depresinya ini tangennya 1/4. Tangen berapa yang hasilnya 1/4? Tidak istimewa, ya. Dan bakalan di bawah 45 juga kan? Karena di atas 45 tangannya itu pasti di atas 1. 1/4 di bawah 45. Di bawah 45-nya ya agak jauh ya, 1/4 gitu ya. Jadi 30 aja cuman 1/3 akar 3. Ya. Berarti di antara yang di bawah 45 ini nggak akan mungkin jauh ya. Supaya kalau 37 itu kalau nggak salah 3/4. Tapi pendekatan juga ya. Sudut yang sudut Pitagoras istimewa 3x, 4x, 5x kan sering kan? Sudut bulat terdekat untuk ini tuh 37, yang ini 63. Bulat terdekat ya, padahal nggak persis ya. Bulat terdekatnya ini 37 derajat. Yang di depan 4 yang 63. Tentu yang lebih besar dong. Yang di depan 3 itu yang 37 derajat. Jadi kalau pakai 37, bukan 63 atau 53 ya. 37 sama 53 ya. Kalau 37 sama 53, sudut yang segitiga yang dibentuk yang pola 345. Oke? Jadi kemungkinan helikopter yang mungkin di depan, yaitu yang membentuk sudut depresi 45 derajat. Alias jawaban yang C. Mudah ya? Iya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Persewaan. Persewaan atau penyewa? Oh iya, persewaan. Benar-benar persewaan. Persewaan mobil menawarkan sewa mobil beserta jasa supir dan bla 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 bla. Hasil kali tersebut kemudian ditambah dengan biaya sewa mobil sebesar, tetap harus dibaca pelan-pelan. Biaya sewa mobil dan jasa dinyatakan dengan Fx. X jarak tempuh. Fungsi yang terbentuk yang mana? Hayo. Tanpa baca teksnya susah. Biaya sewa mobil 500.000. Berarti 500.000 itu konstan. Tidak tergantung kilometer. Ya, berarti mesti ada suku konstan. C salah, oke? Nah. Kemudian jasa supir sendiri senilai 20.000 per jarak. Per ini bukan bagi ya, tiap ya. Tiap jarak. Berarti jarak dikali 20.000. Kemudian dan uang bensin sebesar 1.200.000. 1.200.000 dan per jarak dan uang bensin. Jika biaya sewa mobil dan jasa supir dinyatakan dalam Fx dan X adalah jarak tempuh persamaan, ayo silahkan. Berarti yang jelas belakangnya harus ada 500-nya dulu, 500.000. Ditambah 500.000. Oh, ini penting nih, paling depan kalau kita nggak baca, kita kebingungan. Nah, ini paling depan ini penting. Persewaan menawarkan mobil yang merupakan biaya yang merupakan dengan hasil kali tersebut, kemudian ditambah biaya. Jadi dia ada bagian hijau, ada bagian merah. Bagian merahnya ini 500.000. Ya. Nah, bagian hijaunya adalah yang ini. Siapa dia? Coba. Merupakan perkalian antara jarak tempuhnya X, dengan penjumlahan antara jasa supir dan uang bensin. Uang bensin kan 1.200. Sedangkan jasa supir
20.000 X. Ya. Jadi yang hijau ini, yang merah ini. Perkalian antara jarak tempuh dengan penjumlahan jasa supir dan uang bensin. Berarti dapatnya 20.000 X kuadrat ditambah 1.200 X ditambah 500.000. Oke, jawabannya koefisien X kuadratnya 20.000 masih di B sama. Ini harus tambah sedangkan ini kurang. Berarti yang B. Mudah? Mudah. Yuk kita ke nomor 14. Wah, 14. Lah, 14 kan perasaan pernah lihat deh. Bisa ya, ini ada di TO ini. Nggak ada konsep teori yang formal dari pelajaran sekolah gitu ya. Yang ada adalah ketelitian atau kejelian. Terus, sama satu, ini kakak, saran kakak adalah fokus ke pertanyaan supaya waktunya efektif ya. Jadi jangan mendetailkan sesuatu yang nggak bermanfaat di soal itu ya. Dan satu lagi ini teks, sehingga bisa jadi nomor-nomor yang nggak pertama itu jadi lebih pendek kerjainnya gara-gara nomor sebelumnya masih ada di ingatan kita data-datanya ya. Jadi sebelum nomor akhir 18 jangan hilang dulu diketahuinya dari benak ya. Diagram berikut menunjukkan menganggur tidak aktif secara ekonomi ya. Mungkin yang di bukunya tulisannya nggak jelas, belum nggak pakai warna-warna ya. Ini 60%, ini 12%. Mau kakak zoom, mau di apa namanya bukunya mau dirapihin dulu gitu, ditebelin. Nah, tuh. Nah, coba di buku beda kalian kalau tulisannya nggak jelas, dijelasin dulu tuh angka-angkanya. Bisa ya? Bisa. Jadi yang bekerja yang ini kerja di layar kalian hijau, di buku BTA yang warnanya agak pekat gitu ya. Menganggur yang merah, ini tidak aktif ekonomi. Tidak aktif ekonomi, nggak usah dipikirin itu apa ya. Bukan urusan kita. Kalau kepo juga ya itu kayak orang tua gitu ya. Dibilang atau anak kecil ya. Dibilang nganggur enggak, orang belum usia kerja ya. Tapi juga nggak punya penghasilan. Oke, sekarang selisih angkatan kerja yang menganggur. Kak, nggak baca teks sampai tuntas dulu. Pokoknya ada data kayak gini. Nggak ada, di sini nggak ada tulisan apa-apa yang... paling ini penting nih. 900 ini di 9.000 di A, 10.000 di B. Paling itu doang. Di sini nggak ada tulisan apa-apa kan? Berarti memang kita udah bisa langsung action ke pernyataannya. Selisih angkatan kerja yang nganggur di A. Nganggur di A dengan dan B, yang nganggur di A dan B kurang dari jumlah angkatan kerja di kecamatan A. Nganggur di A dan B. Nganggur itu sih yang ini ya. Jadi 28. Selisih angkatan kerja yang nganggur di kecamatan A dan B kurang dari. Selisih angkatan kerja yang nganggur di A dan B. Di B yang nganggur 42% ya. Berarti 42/100 dari 10.000. Dikurang 28/100 kali 9.000. Bisa lah ini. Tuh. Gitu ya. 4.200 dikurang enggak, ini kakak nulisnya gini aja nih, 4200 dikurang 28 dikali 90 aja ya. Nah, ini caranya sampai sini nih. Sampai sini nih. Oke. Diklaim kurang dari. Diklaim kurang dari jumlah angkatan kerja tidak aktif ekonomi, tidak aktif ekonomi di kecamatan A. Berarti yang ini 12/100 dari 9.000.
Berarti 12 dikali 90. Oke? Kira-kira benar apa salah nih? Coba kalau nolnya kakak hapus. Ini nggak usah dihitung detail ya. Ini 420. Dikurang 28 kali 9. Lebih kecil dari 12 dikali 9. Ini bisa pindah ke kanan aja nih. 28 tambah 12 kan 40. Ya. Jadi 40 kali 9 dengan 420. Kecilan 420 benar. Enggak, ini 360 ya. Ini kan 360. Jadi 420 lebih kecil dari 360. Itu kan kalimat yang salah ya. Berarti ini statusnya salah. Oke, ini 40 kali 9 maksudnya kakak, ini kakak oper ke kanan. Jadi 12 tambah 28 kan 40. Jadi 40 kali 9. Gitu ya. Tapi bagi yang bisa berhitung cepat, nggak perlu begini, langsung dari sini aja nih dihitung semua. Udah ketahuan salah. Kemudian yang kedua, banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A sama dengan bekerja. Orang yang kerja. Oh ya, kerja di A itu yang ini hijau ya. 60/100 kali 90.000. Sama dengan klaimnya. 54/100 kali 10.000. Apakah sama? Ini 0 masih ada 2, 0 masih ada 2, berarti ini 6 kali 9, kalau 0-nya dicoret, sama bagi 100, bukan 69 ya, 6 kali 9. Yang ini 0-nya jadi 54. Apakah 6 kali 9 dengan 54 itu sama? Iya, berarti ini statusnya benar. Ya. Berarti fix ya, yang kerja ini sebenarnya sama nih. Ini sama ini, orangnya sama. Jumlah orangnya sama. Persentasenya aja yang banyakan ini. Gara-gara totalnya 9.000 orang doang. Ya. Yang ketiga, banyaknya yang tidak aktif ekonomi di kedua kecamatan. Ya, berarti 12/100 kali 9 ditambah 4/100 kali 10. Satuannya 1000. Nah, kalau 0-nya dicoret, 12 kali 9 itu berapa? 108 tambah 40. Ini ratusnya bareng-bareng, ini 1000, berarti dikali 10 lagi. 108 sama 40 itu 148. Ketemu 10 lagi, berarti 1480 benar. Ya, berhitung saja kok ya. Jadi klik salah benar. Sip nomor 15. Perbandingan angkatan yang bekerja di kecamatan A dengan yang menganggur atau tidak aktif ekonomi di B. Jadi kerja di A 60/100 kali 10.000. Oke. Menganggur atau tidak aktif secara ekonomi digabung nih berarti nih 46. Ya. 46/100 kali 9.000. Perbandingannya berapa banding berapa? Ribunya dulu kita coret. Oke. Ini 60 sama 10 100 ya. Ini coret sayangnya 0 cuma 1 yang dicoret. Wah, ini 0 cuma 1. Ya nggak apa-apa. Ini jadi yang atas tinggal 6 saja. Yang bawahnya jadi 46 kali 9 bagi 10. Bagi 10 gitu kan. 10-nya bisa ke atas deh. Jadi 6 kali 10 ini 46 ini
23 kali 2 kan? Kali 9. 6 sama 18, 3. Kemudian, ada yang salah? Nggak ada di PG-nya. Coba. Perbandingan angkatan kerja yang bekerja di kecamatan A. 60 per 100 terbalik. Yang A yang 9.000 ya, padahal di sini kan kakak udah wanti-wanti. Nah, yang A yang 9.000. Gak apa-apa. Semangat. Terbaliknya di sini nih, dia orang nih di sini. Yang A yang 9.000, yang B yang 10.000. Berarti ini nolnya 2 dicoret, ini tetap 60 ya. Berarti ini jadi berapa? 6 kali 9, 54, masih ada puluhnya. Ya, ini 0, 1 nggak kecoret ya. Ini 60 ya. 6 kali 9, masih ada ratus malah. Ya. 100 ini kan 90.000, nolnya 2 dicoret. Yang ini nolnya 2 dicoret, masih ada ratus juga. Tapi 46. Nah, ini bisa bagi 2 jadi 27. Ini 23. Oh, langsung ada. 27, 23 nggak bisa sederhanain lagi. Jawabannya A. Mudah? Mudah ya, jangan terbalik ya. Ternyata 9.000 yang kiri, 10.000 yang kanan. Dari semua angkatan kerja yang tidak aktif secara ekonomi di kedua kecamatan. Jadi, ini yang dimaksud bahasa ini apa nih? Berarti yang bagian yang nggak aktif ekonomi doang yang ini nih. B-nya itu berapa bagian ya? Berarti 4 per 100 kali yang kanan, ingat yang kanan berapa nih? Yang kanan 10 ya. Kali 10.000. Pakai ribu deh sekarang gitu ya. Itu berapa bagian dibanding 4 per 100 kali 10.000 ditambah 12 per 100 kali 10.000. Berapa bagian dalam persen? Ya. Dari semua angkatan kerja yang tidak aktif secara ekonomi di kedua kecamatan, berarti ini nih. Ini tidak aktif ekonomi di kedua kecamatan. Mana yang tinggal di kecamatan B. Oke? Dah, yuk sederhanain. Per ratusnya bisa dicoret, oke? Ini ribu juga bisa. Oke? Berarti perbandingannya tinggal atasnya 40, bawahnya 40 tambah 120 kali 100%. Ini 40 dibandingin 160. Oke? 40 dibandingin 100, ini 12 per 100 kali 10.000. Ini 120, ini 160. 4 per 160. 4 per 16 kali 100%. Dari semua yang tidak aktif secara ekonomi, kecamatan B yang 4% ya. Oh, sorry. Salah satu ada yang 9.000 dong nih. Salah lagi di totalnya. 9.000 itu adalah kecamatan A. Ini berarti 9 doang nih. Salah di sini. Ya. Kecamatan A 9.000. Yang 12% ini 9.000. Berarti bukan 120, tapi 12 kali 9. 12 kali 9 itu
adalah 108 ya. 18, 1, ya 108. Berarti 4 per 148. Kalau bagi 4 bisa nggak? Iya, 148 bagi 4. 148 bagi 4, 3, 12, 28, 7. Jadi 37 per 1 per 37. Kali 100%. Berarti ini pembulat. Oh, ada sekitar ya pembulatannya. 100 dibagi 37. Kalau 2 itu cuman dapat 74. 10 kurang 4, 6, 9 kurang 6, 100 bagi 37. Sebentar. Masa digitnya cuma 1? Kalau sepertiga 7 kecil banget ya. Bukan sepertiga 7. Ini 40 per 148. Bukan 4 ya. Ini 40 ya. Berarti 10 per 37 ya. Jadi 1000 bagi 37 ini masih ada nolnya lagi. 1000 dibagi 37. 1000 dibagi 37, 100 dibagi 37, 2. Kemudian ini 74. 10 kurang 4, 6. 9 kurang 7, 2. 260. 260 dibagi 37 berapaan? Kalau misalnya 10 kan 370. Kalau 37 dikali, ini pasti kepala 2 nih. Dan nggak mungkin 25% karena, mungkin ya coba, 37 kali 5. Atau kali 7, ini kan 8, 7, 5. Kakak ambil tengahnya 7. Ini 9, ini 4. 21, 259. Oh, mepet banget nih 259. Cuma sisa 1. Ini 27. Berarti kalau diterusin juga 0 sekian ya. Berarti terdekatnya 27% yang D. Ya. Kalau pecahannya adalah 40 per 148. Ya. Ini harus dihitung manual karena 40 per 148 atau 10 per 37 ya harus kali 100%-nya dengan dihitung manual begini. Oke, dan ingat nggak boleh kalkulator ya. Oke, 17. Jika seseorang dipilih secara acak dari kedua kecamatan yang tidak bekerja. Berarti udah pasti nggak bekerja nih yang dipilih. Peluang yang terpilih menganggur di kecamatan B. Berarti gini deh. Tidak bekerja di kedua kecamatan. Ingat nggak tadi nomor berapa tuh? Yang kerja kan sama nih. Nomor berapa tadi ya? Nah ini. Jumlah orangnya sama. Yaitu ini. Sama-sama segini nih. Berapa ini? Nolnya di 5.400 nih ya. 5.400. 5.400 itu jumlah orang yang nggak bekerja. Jumlah orang yang bekerja di masing-masing kecamatan. Ya. Apa lebih efektif begitu ngitungnya? Jadi ini 10.000, ini 9.000 kan? Dikurang 5.400. Berarti ini tuh adalah berapa? 3.600. 3.600 ini nih. Ya. Kan total 9.000, yang ini 5.400 nih yang 60%. Oke, atau 40% lah, langsung aja juga boleh. Jadi tidak bekerja dari tidak bekerja. Tidak bekerja kalau di kecamatan A itu 40%. 40% dari 9.000.
yang tidak bekerja di kecamatan B, ini berapa nih? 4 sama 42. 46% dari 10.000. Nah, ini sampelnya ini nih. Peluang yang terpilih nganggur dari kecamatan B. Nganggur dari kecamatan B itu adalah 42%. Dari 10.000 B ya. Nah, ini udah rapihin. Ratusnya dihapus, ribunya dihapus. Tulis ulang biar rapi. 42 ribu dihapus kan? Jadi 420. Ribu dihapus, 100 dihapus. Berarti tinggal 360. Ini 4610. Berarti 42 per 36 tambah 46. Gitu. Oke. Nah, 42 per 36 tambah 46. 42 per 82. Bagi 2, 21 per 41. Nggak bisa sederhanain lagi. Ya udah. Jawabannya jadi A. Mudah? Mudah. Sampai 18 aja ya? Oh, sampai 18 masih ada teks lagi. Jika pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja di kecamatan B. Oh, B aja nih. B tadi yang 10.000 kan ya? Iya, B yang 10.000. Jangan sampai terbalik. Sebanyak 15% dari tahun sebelumnya. Dengan asumsi angkatan kerja dan yang tidak aktif ekonomi tetap. Persentase pengangguran di kecamatan B berkurang berapa persen. Jadi yang ditanya persentasenya yang berkurang berapa ya. Jadi tadinya 42% jadi berapa persen. Oke, berarti gini. Kenaikan jumlah orang yang bekerja di kecamatan B 15% dari tahun sebelumnya. Berarti kalau tahun 2023 ini kan tahun 2022 ya. Nah, ini tahun 2022. Nah, kalau tahun 2022 yang kerja tadinya 54%, 2023 bertambah sebanyak 15% dari tahun sebelumnya. Berarti 100 tambah 15, 115 ya. Per 100 dari 54%. Jadi berapa persen? Gitu ya. Jadi berapa persen? 115 kali 54 bagi 100. Atau gini aja deh. 15-nya aja. 54 dikali 15 per 100. 100-nya nggak usah. Nambahin nanti. Penambahnya ya. Penambah barunya. Berarti berapa? Bagi 5, 3. Bagi 5, 20. Begitu. Iya, tadinya 54. Kemudian 54 kali 3, ini 27 kali 3 bagi 10. Oh, koma-komaan dong ya. 27 kali 3, 81 ya. Berarti 8,1. Berarti gini, 8,1 itu penambahan setelah 54. Jadi ini 54 ini jadi hijaunya akan ini jadi hijau lagi. Pertanyaannya apa nih? Tidak aktif ekonomi. Jadi dari tidak aktif ekonomi tetap berarti terkunci nih. Ya. Populasi angkatan kerja tetap berarti lingkaran ini tetap segini N-nya. Ya. Jumlah orangnya tetap. Nah, yang menganggur nggak disebut nih. Yang menganggur nggak disebut. Berarti penambahan orang bekerja itu gara-gara yang menganggurnya berkurang. Ya. Nah, yang 81% adalah hijau baru. Jadi di sini ada hijau baru nih. Gitu. Ini tadi kakak nulisnya 115 per 100 kalau pengen tahu jumlah yang bekerja semua.
Tapi ternyata nggak efektif ngitungnya. Lebih efektif jangan 115/100 ya. Karena begitu dapat pun harus dikurangin lagi ya. Mendingan cukup 15/100-nya aja untuk tahu penambahan yang baru ini. Jadi yang hijau baru ini 8,1%. Oke. Berarti persentase pengangguran di kecamatan B berkurang berapa persen? Nggak usah dilihat 20, tadi yang 42 jadi entah berapa, pokoknya berkurang 8,1%. C. Bisa? Bisa. Kakak ulangi, 54% ini memuai sebesar 15%. Sehingga hijau lamanya berubah jadi tambah hijau baru. Nah, hijau barunya itu 15% dari 54%, 8,1%. Di soal bilang, yang tidak aktif ekonomi udah tetap. Jumlah orang juga tetap. Nganggur nggak disebutin. Berarti 8,1% ini ngambil ranahnya yang nganggur. Berarti yang nganggur berkurang 8,1%. Oke? Oke. Yuk, nomor berikutnya. 19. Populasi badak bercula 1 di suatu pulau, ya, dituliskan dalam bentuk ini. Fungsi kuadrat dengan koefisien T kuadratnya negatif, ya. Dalam hati kita bayangin dia membesar kemudian mengecil. Kapan terjadinya? Saat T-nya min B min 130 per 2A per min 8. 130/8 itu kalau kita bagi 2, 65/4. 64 aja 8. 64 bagi 4, 16. 16/4. Ya. Jadi 16/4 tahun dari perhitungan, ya, itu menurun lagi, naik terus turun lagi. Nah, kita disuruh membenarkan, menyalahkan di sini. Oke, hati-hati bacanya. Populasi maksimum badak bercula 1 dicapai setelah 15 tahun. Ya. Bukan saat T-nya 15 tahun. Ya. Emang setelah 15 tahun akan terjadi puncak populasi. Ya. Berarti benar ya. Walau ini 16/4 bukan 15, tapi kan setelah. Jadi setelah 15 tahun baru terjadi, bukan sebelum ya. Lawan dari setelah kan sebelum. Populasi badak bercula 1 maksimumnya sekitar nih, pakai sekitar. Berarti hitung kasar. Kita masukin 16/4 ke sini biar ngitungnya enak gimana. Ini kalau min 2-nya kakak keluarin, min 2 kurung 2T kuadrat min 65T dikurang 600. Ini 2257. Benar nggak sekitar itu? Ini 16/4. Atau nih kakak faktorin. Ini kita juga sedang berlatih berhitung ya. Jadi kakak nggak mau ngebahas di video ini dengan bilang gini, ya udah kamu masukin aja 16/4. Nanti jadinya benar deh, nanti jadinya salah deh. Kita harus latihan berhitung karena pas lagi SNBT itu tidak pakai kalkulator. Untuk PK itu kalau nggak salah 1 menit, untuk PM 2 menit kurang ya. Koreksi kalau kakak salah ya. Ini menurut kakak lebih efektif kalau kita faktorin dulu. Emang bisa. 2T 600. 60 kali 10 atau 15 sama 40. 15 sama 40 enggak ya. 65. Oh iya, tapi kan kalau dikali 2T tambah 15 T kurang 40. Masih enggak? 30 sama min 80. Ini 15 min 80 sama 15 min 65. Iya benar sih. Berarti min 2. Nah, ini baru bisa hitung kasar di sini. Min 2. 2T itu ini kan 65/4. 2T berarti 65/2.
65 per 2 ditambah 30 per 2. Dikali T-nya itu kan 16 seperempat. 16 seperempat, 64 per 4. 65 per 4. Atau yang ini udah, ya 65 per 4 dikurang 160 per 4 dulu deh. Ini kan bisa dicoret. Ini kan sekitar 95 dikali min 2. 95 aja, min 95. Nah, yang ini hitung kasar aja deh. Ini kan 16 kurang 40, 16 lebihnya dikit ya. 16 dikurang 40 itu sekitar minus 24. Gitu. 95 sama 24. 95 sama 24, kalau kita kali di sekitar itu enggak? 0, 2, 36, 38. Di 190. 08, 9, 10, 11. Ulang coba. Ini benar 2T tambah 15. T kurang 40. Ini benar ya faktor ini? 2T kuadrat. Berarti kalau difaktorin dimasukin ini sama ini akan sama ya. Karena titik potong sumbu min 2, kemudian dimasukin 16 per 4. 16, min 2 dikali ini 65 per 2. Ini 2T. Ditambah 15, ditambah 30 per 2. Berarti ini 95 per 2. Yang ini 65 per 4 dikurang 160 per 4. Berarti 95 juga per 4. Min tapi ya. Jadi ini hasilnya harusnya 95 kuadrat dibagi 2. Ini kan dicoret. Ini 95 kuadrat per 4. Tetap harus ngitung manual ya. 95 kali 95, 5, 2, 4, 5, 47. 45, 47, 9, 5, 4, 81, 85. Nanti 95 kuadrat dibagi 4 lagi. Waduh. 5, 2, 0, 9. 9025 dibagi 4. 2, 8. 10 bagi 4, 2 lagi. 8. 22 bagi 4, 5. 20. 20 bagi 4, 6. Ini turun 0, turun 2, 25. 25 jadi 7. 7 di sini 2. Oh enggak, masih 6. 6 tapi di sini 24. 2256,25. 2257 masih sekitarnya. Kalau untuk ribuan beda 1 digit di belakang masih masuk ya. Jadi 2 benar ya. Tepatnya 2256,25. Ya, tepatnya 2256 lebihnya 1. Jadi 2256,25. Kak, ini kan harusnya bulat ini ke bawah. Ini kan rentangnya ribuan begini.
Jadi masih masuk ke sekitar ya. Populasi badak bercula satu menghilang setelah 40 tahun. Ada kata setelahnya loh. Iya benar. Sebenarnya tepat setelah 40 tahun. Coba lihat deh pas difaktorin. Untung tadi difaktorin. Ada manfaatnya. Ini kalau difaktorin nanti begini. Nah ini nih. T kurang 40 jadi akar kan. Akar itu dipotong sumbu X. Berarti pas tahun ke-16 seperempat puncaknya. Pas tahun ke-40 punah. Gitu. Oke. Nah, jadi 3 juga benar. Jadi jawabannya A. Semua benar ya. Latihan sendiri berhitungnya ya. Ingat tanpa kalkulator ya. Nomor 20 disuruh ngecek pernyataan juga. Insya Allah mudah nih nomor 20. Sebuah perusahaan yang berdagang bla 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 menguji seorang calon karyawan mencari ukuran yang hilang. Hilang itu mungkin belum diketahui kali ya. Dari gambar berikut. Jika perbandingan GP ini dengan PC 1:3, katakan ini X ini 3X gitu. Volume prisma segitiga BCP AVD adalah 24. Adalah 24 persis. Bener enggak? Ayo langsung rasain. Enggak ya. Jadi ini enggak bisa. Langsung nggak usah dihitung. Perbandingannya di sini X, di sini 3X. Tapi tidak ada sentimeter sama sekali di sini ya. Atau ukuran ya, HG berapa unit ya. BC berapa unit, nggak ada tahu. Cuman langsung nggak bisa, nggak cukup ya. Jadi status salah. Jarak dari P ke H. Oh, ini ada angka 8. Sorry. Ada angka 8 sama angka 4. Bacanya di sini. Benar. Berarti ini 84, tapi ini balok ya. Gambar berikut ya, balok. Berarti ini AB nggak tahu. Ya, benar, nggak bisa. Nggak bisanya bukan nggak ada angka sama sekali ya. Tapi butuh AB. Oke. Nggak ada kata-kata bahwa AB sama dengan gitu kan. Sip, berarti ini nggak cukup. Butuh tinggi prismanya. Jarak dari P ke H. Mana P? Ini P. Ini H. Nggak bisa juga. Ya. P sama H ini udah nyebrang sisi kanan, sisi kiri. Jarak antara sisi kiri dengan sisi kanan ini nggak ada. Nggak ada data. Berarti ini juga nggak cukup atau nggak tahu ya. Luas permukaan prisma trapesium ini. Prisma trapesium. Lagi-lagi nggak cukup juga. Kakak kok mudah banget bilang nggak cukupnya? Ini balok, bukannya kubus. Diketahui 4 yang merupakan jarak antara depan belakang. 8 yang merupakan jarak bawah atas. Tapi kiri kanan itu lebarnya nih AB ini berapa nggak dikasih tahu. Ya. Sehingga ini gambar trapesium prisma trapesiumnya sangat bias ininya. Jadi gini, ukuran ininya sih jelas, ukuran ini jelas, semua jelas, kecuali nggak jelasnya jarak kiri kanannya. Ya. Jadi ibaratnya kayak ini udah ada gambar trapesium yang udah fix angka-angkanya. Ini udah fix angka-angkanya. Tapi ini dihubungkan dengan karet yang bisa melar, bisa kendur. Yang nggak pasti jarak antara sisi kiri dengan sisi kanan. Oke? Berarti jawabannya E. Gitu ya. Untuk yang biasa ngerjain soal, meyakini bahwa datanya kurang kalau bentuknya balok seperti ini akan bisa cepat ya, tanpa ragu lagi. Oke, kira cukup. Semoga sukses SNBT-nya yang tinggal beberapa hari lagi.
Doa kami semua dari BTA menyertai adik-adik. Semoga dapat kemudahan dan kesuksesan. Amin. Assalamualaikum dan tetap semangat.